السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Ikhwani wa akhawati, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita ingin membahas tentang pendalaman arti kata fitrah. Fitrah itu bahasa Indonesianya nurani. Di saat kita memetakan diri kita, maka diri kita ada dua pilihan. Ada jasad, tubuh kita yang kasar ini, dan ada jiwa. Inilah dua pilihan manusia. Bicara soal tubuh ini, jasad ini, kita berbicara soal otak. Otaklah yang memimpin tubuh, di mana otak dibantu oleh panca indera, mata, telinga, lidah, hidung, kulit, dan dibantu juga dengan otot dan syaraf, sehingga otak mampu menggerakkan tubuh, mampu mengatur pergerakan tubuh. Namun otak dan tubuh ini adalah alat. Dia itu butuh operator. Siapakah operatornya tubuh itu? Jiwa. Jiwalah yang mengoperasikan tubuh. Sehingga jiwa itu lebih penting daripada tubuh, karena tubuh itu alat. Sedangkan yang akan bertanggung jawab mengendalikan tubuh itu adalah jiwa. Nah, di saat kita berbicara tentang jiwa, maka pembahasan kita di awal dulu, ini artikel kita pada malam hari ini adalah artikel nomor 21. Di awal-awal kita telah membahas bahwa bicara soal jiwa itu penting sekali, dan kita berbicara tentang tazkiyatun nufus, bagaimana mensucikan jiwa. Karena kalau jiwa itu cerdas, kalau jiwa itu dewasa, manusia akan jadi baik. Tapi problemnya kalau jiwa itu ternyata dikuasai nafsu, maka manusia akan jadi sombong, akan jadi pembohong, dan seterusnya. Nah, jiwa itu memiliki 3 unsur kekuatan. InsyaAllah sebahagian kita masih ingat. Apa itu 3 kekuatan yang ada di dalam jiwa? Apa saja? Fitrah, kemudian hawa nafsu, kemudian yang ketiga akal fikiran. Akal fikiran. Inilah yang tersebut di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. 3 kekuatan ini.
dan kita telah membahasnya di awal. Adanya akal fikiran, inilah yang akan membuat kecerdasan akal atau logika, sehingga berpikir itu berpikir logis. Kemudian manusia berpegang kepada petunjuk-petunjuk akal yang disebut dengan dalil akli. Dalil akli. Dalil yang didapat dari akal. Nah, dan yang kedua adalah kecerdasan hawa nafsu ini. Orang biasa menyebut hawa nafsu itu dengan sebutan emosi. Dia akan menghasilkan kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan emosional, di mana kerja dari hawa nafsu atau emosi itu adalah kerja perasaan, kerja yang bersifat perasaan-perasaan, keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan, cinta dan benci, semangat dan putus asa, malas, berani dan takut. Itulah urusan hawa nafsu, urusan emosi. Di saat berhasil seseorang mengendalikan hawa nafsunya, lahirlah kecerdasan emosional. Dia akan mampu bersabar, mampu bertakwa, dan seterusnya. Kemudian pilihan yang ketiga, kekuatan yang ketiga adalah kekuatan fitrah. Fitrah tadi bahasa Indonesianya apa ya? Nurani. Di mana fitrah atau nurani itulah yang berisikan kasih sayang, kemanusiaan. Di mana pada fitrahlah, pada nuranilah iman kepada Allah telah ada. Pada fitrahlah akhlak mulia telah ada. Sehingga manusia pun bisa bersatu di dalam nilai-nilai kemanusiaan. Lahirlah hak asasi manusia. Kenapa? Karena itu adalah tuntutan nurani, tuntutan fitrah. Sehingga kecerdasan yang akan dihasilkan oleh fitrah atau nurani itu, orang menyebutnya dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual. Jadi kita lihat di saat tiga kekuatan yang ada di dalam jiwa ini, akal fikiran yang akan menghasilkan kecerdasan intelijensia, kecerdasan dalam berlogika, kemudian emosi atau hawa nafsu yang akan melahirkan kecerdasan emosional, kemudian fitrah atau nurani yang akan menghasilkan kecerdasan. Apa tadi yang ketiga? Spiritual. Maka terjadilah keseimbangan. Kalau ketiga-tiganya yakni benar-benar ada di tengah. Semuanya terlibat, semuanya dilibatkan. Tidak ada yang mendominasi. Semuanya berpikir, semuanya mengerahkan kecerdasannya. Maka sinergitas dari tiga kekuatan ini melahirkan kekuatan leadership, kekuatan kepemimpinan, sehingga manusia jadi layak untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, memimpin dunia. Nah, pada malam hari ini kita akan mulai membahas lebih dalam tentang fitrah,
Jadi ini adalah artikel yang ke-21. Kita berganti-ganti. Jadi membahas tentang hawa nafsu, tentang akal fikiran, tentang fitrah. Dan sekarang gilirannya fitrah kembali kita bahas. Mendalami arti kata fitrah itu apa. Antum bayangkan, di saat kita berbicara tentang anak kecil, anak umur 0 sampai 5 tahun, orang menyebutnya balita. Maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya anak kecil itu adalah orang dewasa yang tertunda. Catatlah dengan pena emas bahwa anak kecil, anak umur 0 sampai 5 tahun atau 6 tahun itu adalah orang dewasa yang tertunda. Kenapa tertunda? Otaknya belum siap. Ilmunya belum siap. Kemudian pengalamannya belum siap. Fisiknya belum siap. Tapi kalau berbicara tentang jiwa, jiwa itu tidak mengenal umur. Jiwa itu tidak mengenal waktu. Tidak ada jiwa muda, jiwa tua, itu tidak ada. Karena manusia itu tua atau mudanya adanya di fisiknya, di tubuhnya. Adapun jiwa atau ruh sudah ada. Dari zaman Nabi Adam, ruh kita sudah ada. Manusia itu hidup karena tubuhnya dimasuki oleh ruh, maka hidup. Manusia itu mati di saat ruh meninggalkan tubuh atau jasad. Yang mati apa? Tubuh. Ruhnya tidak mengenal mati. Sehingga Allah mengumpulkan ruh-ruh itu. Ruh baik bersama ruh baik. Ruh jahat bersama ruh jahat. Sehingga tidak ada istilah ruh itu tua, ruh itu muda. Tidak ada. Sehingga kalau anak kecil itu tidak dewasa, itu bukan karena ruhnya tidak dewasa, tapi tubuhnya belum siap. Oleh karena itu, kesalahan kita di saat kita berdialog dengan anak, menganggap anak tidak bisa apa-apa. Menafikan jiwa anak. Sehingga kita berkomunikasi dengan otaknya, ya memang betul otaknya tidak siap. Tapi jiwanya sudah siap. Berfikirlah dengan nuraninya. Ajaklah dia berpikir secara emosional. Berpikir secara spiritual. Berpikir secara logika. Dengan anak itu bahasa kita itu. Walaupun jangan menggunakan kata-kata yang sulit karena belum siap bahasanya. Tapi pemahamannya sudah siap. Oleh karena itu di antara kesalahan kita berbicara dengan anak dengan menganggap anak itu nggak ngerti apa-apa. Salah. Salah itu. Anak itu belum dewasa, betul. Karena tertunda. Belum ada dukungan dari otaknya karena otaknya sedang tumbuh. Sedang melengkapi dirinya. Untuk lengkap sebuah otak itu butuh 6 tahun. Sehingga anak itu baru mulai sekolah umur 7 tahun. Menunggu otaknya lengkap dulu. Tapi bukan berarti anak itu bodoh. Tidak bisa diajak bicara. Tidak bisa diajak berkomunikasi. Salah kawan. Justru pondasi yang kita ingin bangun, itulah yang menentukan bangunan kita besok. Kita ingin membangun 50 tingkat. Tapi pondasinya hanya sanggup 1
tingkat, gak jadi apa-apa. Siapkan untuk jadi orang besar. Jadi pada saat anak itu masih umur 0 sampai 6 tahun, apa yang sedang kita lakukan terhadap anak? Membangun pondasi. Sehingga pondasi itu kita yang menentukan nanti akan dibangun berapa tingkat di atasnya. Kesalahan kita menganggap anak itu bodoh, menganggap anak itu gak ngerti apa-apa. Salah. Jangan diulangi, jangan diteruskan. Jadikan anak itu anak hebat dari mulai kecil. Berbicaralah dengan anak seperti berbicara dengan orang dewasa. Karena dia sudah siap, kejujuran ada pada dia, amanah sudah ada pada dia, keadilan sudah ada pada dia, berlogika pun sudah ada pada dia. Bangkitkan, asah itu semua. Di antara kesalahan kita, pendidikan kita tidak mendidik. Kenapa? Karena kita tidak mengerti bagaimana mendidik. Nah, oleh karena itu, di saat kita sering berhadapan dengan masalah, anak itu manja. Anak itu menjadikan nangis sebagai senjatanya. Anak itu mengalami situasi yang disebut dengan tantrum. Situasi apa? Tantrum. Di mana dia mudah histeris, menjerit-jerit karena keinginannya tidak terpenuhi. Tantrum itu bentuk kegilaan hawa nafsu. Hawa nafsu yang gila. Karena keinginan yang dia haruskan. Anak itu memang mirip dengan orang gila. Anak kecil itu mirip dengan orang gila. Di mana orang gila itu tidak mau tahu. Maka anak kecil pun tidak mau tahu. Tidak mau tahu, keinginannya harus jadi kenyataan. Dia ingin berbuat apa saja. Ada gelas di meja ingin dia jatuhkan. Dia melihat pisau ingin dia pegang, apapun yang dilakukan oleh orang dewasa dia ingin melakukannya. Kemudian bagaimana kita berbicara dengan anak yang seperti itu? Berbicaralah seperti dengan orang dewasa. Kita berbicara, nak, ini gelas ini milik kita bersama. Kalau pecah semua kita nggak punya wadah buat minum. Minumnya nanti pakai apa? Ajak bicara seperti itu. Logikanya akan main. Nuraninya akan main. Akan bekerja. Emosinya pun akan mereda. Ajak bicara yang baik anak itu. Ajak berlogika. Ajak berkasih sayang. Ajak untuk punya perhatian, punya kepedulian. Dan itu mampu. Dia mampu. Kenapa anak kecil di zaman Rasulullah SAW itu tertib rapi? Antum tahu, masjid itu adalah gambaran miniatur tentang sebuah kampung. Masjid yang anak-anaknya di sana tidak teratur menunjukkan masyarakat di sana tidak teratur. Masjid yang anak-anaknya tidak beradab itu menunjukkan masyarakat di sana tidak beradab. Masjid yang tergambar di sana bagaimana anak-anak itu rapi, beradab. Itulah masyarakat yang berhasil mendidik generasi yang akan datang. Kita hanya bisa menyalahkan anak kecil. Maka kita bilang tidak boleh sholat di masjid. Besok kita akan menyesal. Di saat ternyata masjid itu hanya isinya orang tua. Kenapa? Kita main gampangnya saja, pengen enak sendiri. Tidak mau mendidik anak kecil. Sehingga kita lihat kenapa kok para sahabat dari kecil itu sudah rapi. Sehingga
bagaimana sih Rasulullah SAW menata anak-anak kecil di zaman itu saat sholat? Diletakkannya di saf paling belakang. Anak kecil semua. Kalau di zaman kita ini, anak kecil ditaruh semuanya di belakang, jadi apa kira-kira sholat kita? Kita akan bilang, wah bisa semrawut Ustaz. Bisa berantakan Ustaz. Ya, karena kita tidak berhasil mendidik anak kecil. Itu masalahnya. Baiklah. Kembali kita berbicara tentang fitrah. Di mana kita ingin membahas fitrah dari sisi istilah dan bahasa. Karena memang pada kenyataannya setiap kata itu punya dua kandungan. Kandungan bahasa dan kandungan istilah. Kita orang Indonesia itu kalau sudah mendengarkan sesuatu pertama kali punya nama, maka nama itu akan bertahan selama-lamanya. Kita punya istilah aqua. Maka apapun mereknya, kalau ada air dalam kemasan maka disebutnya aqua. Itulah istilah. Sehingga orang paham di saat disebut aqua, Pak, ada aqua apa enggak? Ternyata dikasihnya fit dan menerima. Kenapa? Ya sudah sepakat secara istilah aqua itu adalah air dalam kemasan. Nak, matikan sanyonya. Ternyata pompa airnya mereknya apa? Shimizu. Tapi tetap aja namanya sanyo. Kita lihat begitu orang Indonesia. Nah, artinya kita ini mendapati setiap kata itu punya dua kandungan. Kandungan bahasa dan kandungan istilah. Berbahasa, itulah berkomunikasi. Berkomunikasi itu adalah menata setiap kata. Sehingga setiap kata itu sudah mewakili bahwa ini kata-kata yang menunjukkan benda-benda. Ini kata-kata yang menunjukkan perbuatan-perbuatan. Ini yang menunjukkan hubungan-hubungan dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula berbicara tentang fitrah. Di mana kata fitrah itu punya kandungan bahasa dan punya kandungan istilah. Secara bahasa, fitrah itu menurut ahli bahasa zaman dahulu kala, Al-Khalil, ahli Nahu yang sangat terkenal sekali, beliau katakan, wa fatarallahu al-khalqa ay khalaqahum wabtada'a sun'atal asya. Wa fatarallahu al-khalqa, Allah memfitrahkan ciptaannya. Khalaqahum, artinya Allah menciptakannya. Wabtada'a sun'atal asya, dan dia memulai terbuatnya sesuatu. Sehingga kita lihat di saat kita berbicara tentang cipta, maka itu berbicara tentang sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itulah cipta. Menciptakan itu artinya mengadakan sesuatu, membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Itu menciptakan. Dan itulah khalaqa. Dan itulah fatara. Wa huwa fatirus samawati wal ard. Dan Allah itu adalah fatir yang melakukan fitrah terhadap langit dan bumi. Artinya, dulunya langit dan bumi itu tidak ada. Maka Allah mengadakannya. Wal fitratu allati tubi'at 'alaiha al-khaliqatu min ad-din.
Sedangkan fitrah yang Allah pasangkan padanya para manusia, para makhluk Allah ini adalah berupa ad-din, agama. Jadi di saat kita berbicara tentang fitrah pada manusia, maka kita berbicara tentang agama pada manusia. Fatarahumullahu ala ma'rifatihi birububiyatih. Di mana Allah telah fitrahkan semenjak awal bahwa manusia itu telah mengenali Allah sebagai Rabb. Sifat rububiyah itu berasal dari kata Rabb. Sifat uluhiyah itu berasal dari kata ilah. Di saat kita beriman bahwa Allah adalah Rabb, maka kita beriman kepada sifat rububiyahnya. Di saat kita beriman bahwa Allah itu ilah, berarti kita beriman kepada sifat uluhiyahnya. Apa rububiyah itu? Rububiyah itu diantaranya menciptakan. Allah menciptakan alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Semua manusia beriman kepada itu. Semua manusia kenal itu. Dan itu fitrah. Allah sudah letakkan di dalam jiwa manusia sehingga tidak perlu belajar. Yang perlu belajar itu adalah bagaimana beriman bahwa Allah itu ilah. Sehingga kita harus belajar bagaimana tata cara beribadah kepada ilah, kepada Allah sebagai ilah. Adapun beriman bahwa Allah itu pencipta alam semesta, itu tidak membutuhkan ilmu. Karena semua orang sudah punya. Semua orang sudah beriman tentang itu. Dan itu sudah difitrahkan kepada manusia. Sehingga kita pun membaca pada surat Al-A'raf. Di saat Allah bertanya kepada cikal bakal manusia, alastu birabbikum? Qalu bala. Allah telah bertanya kepada cikal bakal manusia yang ada di punggungnya Nabi Adam. Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Rabb untuk kalian? Bala. Cikal bakal manusia pun telah menjawab bala. Kita ingat-ingat kapan ya? Ya lupa. Kenapa? Karena kita dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi kalau kita berbicaranya menggunakan fitrah, maka di saat kita ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, kita akan menjawab Allah. Orang Quraisy yang musyrik, yang memerangi Nabi Muhammad SAW, di saat ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tidak ada masalah dalam mengimani Rabb. Yang ada masalah itu di saat mengimani Allah sebagai ilah. Mereka harus beribadah kepada Allah. Mereka keberatan. Karena mereka sudah punya berhala-berhala yang mereka terbiasa beribadah kepadanya. Wanfatara thawbu watafattara ay insyaqqa. Kemudian makna yang berikutnya, kata fitrah itu adalah kata terbelah. Terbedah. Contohnya kain, athawb atau kain. Infatara, telah terfitrahkan. Artinya tafattara, insyaqqa, dia terbelah. Dia robek. Dia terbedah. Wa tafattaratil jibalu wal ardu insada'at.
Dan di saat gunung-gunung dikatakan telah mengalami fitrah, itu artinya gunung-gunung dan bumi itu mengalami perpecahan, kehancuran, di mana semuanya jadi berantakan. Nah, ini makna fitrah menurut Al-Khalil secara bahasa. Kemudian kita lihat menurut Al-Jauhari, ahli bahasa yang juga tergolong orang zaman dahulu kala. Beliau katakan wal fitratu bil kasri al khilqatu. Al fi pakai kasrah, al fitrah bil kasri dengan kasrah, al khilqah artinya ciptaan. Fitrah itu di saat pakai kasrah, al fitrah pakai kasrah maknanya ciptaan. Waqad fatarahu yafturuhu bid-dhammi fatran ay khalaqahu. Kemudian di kesempatan yang lain, fatarahu yafturuhu pakai dhammah, yafturuhu bid-dhammi dengan dhammah, fatran itu artinya khalaqahu, dia menciptakannya. Kemudian wal fatru aidan asyaqqu yuqalu fatartuhu fanfatara. Kemudian al fatru pakai fathah, al fatru pakai fathah itu artinya asyaqqu yang artinya terbelah. Fatartuhu fanfatara, aku belah dia maka terbelahlah. Wa tafattara syai'u tasyaqqaqa, sesuatu mengalami keterpecahan, keterbelahan, maka dia pun terbelah-belah. Wal fatru al ibtida'u wal ikhtira'. Al fatru fa-nya menggunakan fathah, itu maknanya adalah al ibtida', bermula sesuatu dari tidak ada sekarang memulai ada. Wal ikhtira', al ikhtira' adalah mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kuntu la adri ma fatirus samawati hatta atani a'rabiyani yakhtasimani fi bi'rin. Aku dulu tidak mengerti arti ayat fatirus samawati wal ard. Allah lah yang memfitrahkan langit dan bumi. Tidak paham. Kenapa fatir? Kenapa tidak bicara khaliq, khaliqus samawati wal ard? Kenapa? Maka pada saat dua orang Badui, dua orang suku Baduinya orang Arab, yang bahasa Arabnya waktu itu masih asli banget, berkelahi, bertikai, memperebutkan sebuah sumur. Memperebutkan sebuah sumur. Faqala ahaduhuma ana fatartuha ay ana btada'tuha. Yang satu bicara katanya ana fatartuha, aku yang memfitrahkannya. Maknanya aku yang memulainya. Tadinya tidak ada sumur di sini, aku yang menggalinya sehingga menjadikannya jadi ada. Ya, silakan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita perhatikan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau untuk memahami sebuah kata yaitu fatir. Ternyata perlu belajar sampai kepada orang Badui, orang Arab yang hidup di pedesaan, di mana beliau dapat pelajaran, beliau ceritakan, sehingga beliau katakan, kuntu la adri ma fatirus samawati hatta ataniya a'rabiyani yakhtasimani fi bi'rin. Dulu aku itu tidak mengerti kata fatirus samawati wal ard. Kapan aku baru faham? Aku baru faham arti kata fatir itu setelah ada dua orang Badui bertikai, berkelahi di hadapanku, memperebutkan sebuah sumur. Faqala ahaduhuma, yang satu berkata, ana fatartuha, akulah yang memfitrahkannya. Artinya akulah fatirnya. Baru paham. Ana
Ibtada'tuha, aku yang memulainya. Tadi tidak ada, sekarang ada sumur. Siapa yang memulainya? Aku. Jadi di sini Abdullah bin Abbas belajar bahwa sesuatu itu kadang-kadang memerlukan pendalaman sehingga kita memahaminya secara mendalam. Karena bahasa itu membutuhkan rasa. Bahasa itu membutuhkan apa? Membutuhkan rasa. Sehingga orang yang berbahasa tanpa rasa itu bahasanya kaku. Tapi di saat seseorang itu berbahasa dan sense-nya, feel-nya bermain, maka bahasanya jadi hidup. Kemudian kita perhatikan kesimpulan yang kita ingin ambil secara bahasa, fitrah secara bahasa. Wa ala hadza falafdhu fatara yaduru ma'nahu ala syaqqi wal ibtida'i wal khalqi. Dengan pembahasan ini, maka kata fatara itu berputar-putar pada 3 makna ini. Yang pertama asyaq, yang artinya terbelah. Yang kedua adalah al-ibtida' yang artinya permulaan. Yang ketiga al-khalq yang artinya ciptaan. Maka itulah putaran kata fitrah secara bahasa. Maka kesempatan ini saya cukupkan, kita ingin dialog supaya antum mendalami. Terutama dalam memahami peran fitrah atau nurani dalam pendidikan. Kita ingin mendidik, maka didiklah nurani. Karena nurani itulah pusatnya kesadaran. Pusatnya kesadaran itu adalah nurani. Kapan seseorang itu bisa sadar? Bukan dari akal fikirannya. Bukan dari hawa nafsunya, tapi dari nuraninya. Saya contohkan. A sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian lewatlah B menghunus golok. Ingin membunuh C. Maka di stop oleh A. Apa yang terjadi? Kata si B, aku akan bunuh C, kata dia. Kenapa? Oh, dia bicara tentang yakni kesalahan-kesalahan pada C. Baiklah. Nah, ini kita lihat bagaimana A mendekati, menyentuh nuraninya. Jadi kalau kita mau merubah orang itu bukan merubah akalnya, sulit merubah akal itu. Apalagi merubah hawa nafsunya, emosinya, sulit. Maka yang harus kita sentuh di saat kita ingin merubah orang, itu adalah nuraninya. Kenapa? Karena nurani itulah pusat kesadaran. Maka si A itu bilang, kawan, nanti kalau engkau sudah bunuh C, maka ingat ya, sana itu ada anaknya 5, ada mertua yang lelaki, ada mertua yang perempuan. Mereka semua itu memiliki ketergantungan kepada C. Maka engkau nanti hidupi mereka. Bagaimana makannya, minumnya, tidurnya, pakaiannya, kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan pendidikannya, kesejahteraannya, tolong diperhatikan. Karena di saat engkau membunuh C, itu sama dengan
membunuh mereka semua. Ingat. Apa yang terjadi? Lanjut ya? Tidak, pulang lagi, taruh goloknya. Ya atau tidak? Tersentuh nuraninya. Sehingga kalau kita mau merubah orang, bukan akalnya. Sulit kita berdialog dengan akal itu. Merubah orang dengan emosinya. Apalagi kalau sudah keluar kata pokoknya. Wah, itu sudah modal terakhir itu. Udah sampai benteng yang paling dalam. Itu sulit ditembus itu. Udah ngomong pokoknya. Itu udah harga mati. Ya, silakan. Ya, ada pertanyaan tuh. Belum dinyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Kalau tadi saya mengamati masalah fitrah, misalnya dalam satu keluarga gitu, anak kita ini kita berikan sesuatu yang halal, yang baik gitu kepada mereka dengan penghasilan yang baik. Kalau dilihat dan saya amati, biasanya mereka pun juga tumbuh dengan ketenangan jiwa dan hidup yang lebih lurus gitu. Apa seperti itu, Ustaz, itunya, Ustaz, dengan membangun jiwa mereka itu, apa seperti itu enggak, sehingga fitrahnya lebih sempurna gitu. Terus yang kedua, ada yang pernah saya dengar juga, pemimpin itu tergantung dari apa yang dipimpinnya. Jadi kalau yang dipimpinnya banyak tidak benar, ya pemimpinnya juga hampir sama begitu. Jadi dua pertanyaan itu, Ustaz. Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rasulullah SAW itu membicarakan atau menyebutkan tentang seseorang yang menengadahkan kedua tangannya, memanggil-manggil Allah, Rabbi, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Jadi kita bayangkan bahwa manusia itu juga dipengaruhi oleh bagaimana dia itu mendapatkan makanan, minuman, dan pakaian. Di saat orang tua itu mendidik anaknya, mendidik istrinya, dengan memberinya makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, entah zatnya yang haram atau zatnya tidak haram, tapi cara mendapatkan zat itu haram, itu sama haramnya. Maka hasilnya apa? Anak yang durhaka, sulit diajak bicara. Istri yang durhaka, sulit diajak bicara. Jadi ini pengaruh. Makanya seseorang itu kalau berbicara tentang bagaimana mendidik, kadang-kadang jangan mudah terbelokkan. Seseorang luar biasa usahanya untuk mendapatkan uang, tapi ternyata akibatnya dia tidak mendidik anaknya. Bahkan suami istri sibuk cari uang, tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak peduli waktu, habis semuanya untuk cari uang. Tapi ternyata hasilnya anaknya nakal. Kenapa? Ya tadi, dua faktor pendidikan itu dilabrak dua-duanya. Dimulai dari bagaimana menumbuhkan tubuh, dia labrak.
tidak peduli halal haram. Kemudian dari sisi yang lain ternyata tidak punya perhatian pendidikan kepada anak. Sehingga anak sehari-hari belajarnya kepada pembantu. Karakter dan mentalitas yang terbentuk adalah karakter dan mentalitas pembantu. Selagi kecil pun ternyata anak itu dicukupi dengan susu sapi, bukan susu ibu. Maka hasilnya pun pengaruhnya adalah anak itu kesapi-sapian. Lebih buruk lagi, setiap mau tidur didongengi dongeng kancil. Dan dinamai kancil itu kancil yang cerdik. Padahal kancil penipu. Menipu petani, menipu macan, menipu buaya, dan seterusnya. Akhirnya hasilnya ya para koruptor yang cerdik-cerdik itu. Ya, kita lihat ini sebuah problem bangsa. Problem bangsa itu problem pendidikan. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang maju, pendidikan kita harus maju. Di mana dimulai dari jiwa. Bagaimana dibentuknya karakter. Bagaimana dibentuknya mentalitas. Dan itu yang paling mahal. Kita ini pendidikannya Pak, mengalami keterbalikan. Kalau di Jepang, yang mengajar anak TK dan SD itu profesor. Digaji besar. Karena membentuk anak. Kalau kita di negeri kita yang mendidik TK dan SD itu nganggur ya. Ayo ngajar nih. Ada kerjaan nggak? Nggak ada kerjaan. Ayo nih SD saya butuh ini. Jadi pengangguran itu isinya. Sehingga sekolah kita tidak bermutu. Karena salah kita. Kita memikirkan TK dan SD itu adalah siapa saja boleh mengajar. Yang penting nanti jadi dosen itu baru tuh. Harus S2, harus S3, harus profesor. Padahal mestinya baca sendiri bisa, ya kan? Kalau memang dari kecil sudah disiapkan pinter, baca sendiri pun pintar. Nah, ini keterbalikan yang seperti ini sumber masalah. Kemudian berbicara tentang pemimpin. Pemimpin itu menurut para ulama as-salafus salih adalah balasan Allah untuk suatu kaum. Pemimpin suatu kaum itu balasan Allah terhadap suatu kaum. Kalau kaum itu saleh, maka pemimpinnya saleh. Kalau kaum itu taleh, tidak baik, tidak saleh, maka pemimpinnya pun tidak saleh. Jadi kalau masyarakatnya zalim, pemimpinnya zalim. Kita harus berpikir bahwa pemimpin itu lahir dari masyarakat, bukan dari planet. Pemimpin itu bukan UFO, datang sekonyong-konyong, enggak. Pemimpin itu disiapkan oleh ibunya. Ibunya ada di mana? Di masyarakat itu. Pemimpin itu dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan suka apa, maka itulah yang dia sukai. Jadi jangan terlalu jauh berpikir tentang pemimpin itu. Sehingga kenapa kita kecewa kepada pemimpin? Karena kita kecewa kepada diri kita sendiri. Begitu. Ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum, Tat. Assalamualaikum. Ini pertanyaan agak berat juga, Tat. Jadi seorang non-muslim itu kan manusia juga ya. Dia punya fitrah, punya akal dan punya hawa nafsu. Pertanyaannya kenapa
seorang non-muslim itu sampai dengan akhir hayat kadang-kadang dia nggak dapat hidayah. Itu aja, Ustaz. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kullu mauludin, setiap anak lahir, yuladu alal fitrah, dia dilahirkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah. Nanti kita akan bahas insyaallah pada kesempatan yang akan datang bahwa arti fitrah secara istilah kita sudah membahas secara bahasa, tapi nanti secara istilah, fitrah itu secara istilah adalah Islam. Sehingga di saat Rasulullah SAW mengatakan setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, itu artinya lahir dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang merubahnya. Yuhawwidanihi, dari Islam berubah menjadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau merubahnya jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, atau merubahnya menjadi Majusi. Jadi orang tua yang merubah anak dari Islam keluar dari Islam. Karena anak itu pada dasarnya dia telah beriman kepada Allah. Telah siap untuk menerima ilmu. Anak itu mengalami haus. Seperti hausnya kepada air, dia haus kepada ilmu. Haus kepada wahyu yang diturunkan kepada para rasul dan nabi. Anak itu mengalami lapar kepada makanan, juga lapar kepada yakni ilmu, wahyu, hikmah. Kemudian kebutuhan seorang manusia kepada Allah itu seperti seorang bayi butuh kepada ibunya dan kepada susu ibunya. Sehingga bayi itu akan tenang di saat mendengar ibunya datang. Bayi itu tenang kalau dia tahu ibunya mendekatnya. Dan bayi itu akan puas kalau dia sedang menetek susu ibunya. Kebutuhan seorang manusia kepada ibadah itu seperti manusia butuh susu ibunya. Atau yakni bayi butuh kepada susu ibunya. Nah, ini semua dirusak. Berat. Kemudian kita bertanya sekarang. Kalau ada anak umurnya 7 tahun mati, itu masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena dia masih dianggap muslim. Kapan dia itu menjadi kafir? Di saat dia sudah baligh. Otaknya sudah siap, ilmunya sudah siap, semuanya sudah siap, dia menentukan sekarang. Bukan orang tuanya lagi. Dari mulai lahir sampai baligh, itu yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Dari mulai lahir sampai baligh, itu yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Sehingga kalau anak itu baik, maka kebaikannya buat orang tuanya. Kalau anak itu buruk, maka keburukannya adalah beban orang tuanya. Tapi begitu anak baligh, dirinya adalah dirinya. Sehingga artinya apa? Ini perlakuan bahwa dari mulai bayi lahir sampai baligh, dia itu dianggap muslim. Sehingga kalau mati di tengah-tengah itu,
surga. Karena dia tidak bertanggung jawab terhadap dirinya. Dia masih punya kesempatan untuk disebut muslim. Begitu. Ya, silakan. Ya. Ya, sebentar. Ya. Jadi Ana mau tanya soal makna fitrah ini terbelah. Apa ada hubungannya juga dengan, kan kalau di surat Al-Anbiya kan Allah nyebut kalau bumi ini tadinya satu kan, lalu Allah belah langit dan bumi, itu apa ada hubungannya juga Ustaz? Jadi maksud Ana hubungannya itu dengan proses penciptaan bumi juga untuk fitrah ini. Ya, kita sedang berbicara tentang fitrah menurut bahasa, di mana 3 maknanya, bahwa fitrah itu menunjukkan terjadinya keterbelahan, telah terjadi permulaan, telah terjadi ciptaan, di mana alam semesta ini Allah ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian prosesnya tentunya sangat rumit sekali. Karena di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah ciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam, 6 hari, maka kita akan menjawab, oh berarti 6 kali 24 jam. Salah kawan, salah. Jawabnya adalah berapa panjangnya hari pada saat itu. Karena hari itu berbeda-beda. Hari di bumi, hari di bulan, hari di Mars, hari di bintang, itu berbeda-beda. Sehingga di saat disebut 6 hari, pada saat itu belum ada matahari. Sehingga jangan dikait-kaitkan dengan 24 jam. Hari yang berlaku pada saat itu. Di alam akhirat nanti 1 hari itu adalah 1000 tahun. 1 hari itu 1000 tahun. Seperti termaktub pada surat Al-Hajj. Pada surat Al-Hajj. Di mana yakni ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Nah, jadi kita bayangkan, kalau kita anggap gampang, oh berarti 1000 tahun 1 harinya. Sehingga kalau 6 hari berarti 6000 tahun. Jadi tidak mudah. Prosesnya itu sangat sulit sekali, ya kan? Terciptanya langit dan bumi ini sangat sulit sekali. Dan perlu diketahui, Nabi Adam itu saat diturunkan ke bumi ini, itu bukan berarti bumi baru jadi, tidak. Bumi itu sudah berumur. Sehingga jangan heran kalau diceritakan tentang binatang-binatang besar yang nanti akan muncul menjelang hari kiamat. Karena binatang-binatang besar itu pernah hidup. Jadi kalau ada orang berkhayal tentang dinosaurus dan sebagainya sebagai binatang purba, dan ternyata ditemukan tulang-tulangnya dan sebagainya, itu gambaran tentang masa lalu. Bagaimana kehidupan manusia di masa yang lalu. Kemudian kita lihat lagi pada saat manusia telah bobrok, sehingga Nabi Nuh alaihi salam diutus sebagai Rasul pertama. Rasul, jadi dari Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Nuh, semuanya Nabi. Menerima wahyu. Tapi diperlukan Rasul. Karena dia harus melakukan perubahan total. Nabi Nuh alaihi salam memulai kehidupan lagi. Karena yang ada itu harus dihabisi dengan banjir. Ya kan? Banjir melanda seluruh dunia. Banjirnya tidak terbayangkan. Saat Kan'an, anak Nabi Nuh, dipanggil-panggil.
Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naik engkau ke kapal bersama kami. Tidak mau. Sa'awi ila jabalin yasimuni minal ma'. Aku akan naik ke atas gunung yang akan melindungi aku dari air. Kata Nabi Nuh, la asimal yawma minal ma' min amrillah. Tidak ada pelindung selain Allah dari keputusan Allah. Allah telah menetapkan semua akan mengalami banjir, sehingga gunung pun akan kebanjiran. Jadi kita bayangkan gunung aja kena air. Kayak apa tuh kejadian itu? Sehingga berikutnya manusia habis semua, tinggal manusia yang ada di atas kapal. Kan berarti dari zero lagi, dari nol lagi. Baik lagi bersama Nabi Nuh. Jadi kita lihat proses itu bukan barang yang mudah. Kemudian antum berpikir lagi, bagaimana itu? Air banjir tadi kemana larinya? Maka antum berpikir tentang kutub utara dan kutub selatan. Di mana yang tadinya bumi itu berputar seperti ini, maka dibuat miring, sehingga terjadilah kutub. Di saat matahari bersinar, sudah tidak lagi menyentuh bagian utaranya dan bagian selatannya, maka di bagian utara dan selatan itu mengalami beku. Kemudian tertariklah air ke arah utara dan ke arah selatan. Sehingga sewaktu-waktu kalau Allah ingin membalikannya, mau banjir lagi di dunia, gampang saja, ratakan lagi saja. Supaya semua itu kena sinar matahari. Luluh semua, jadi air lagi, banjir sedunia. Jadi urusan alam kita rumit memikirkannya. Kita bicara fitrah aja. Ya, silakan. Ada lagi atau cukup? Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingin tanya Ustaz, berkaitan dengan fitrah ini, dalam mempelajari fitrah ini itu sudah mencukupkan diri dengan apa yang ada di Al-Quran dan hadis, atau ada sentuhan-sentuhan filsafatnya Ustaz dalam mempelajari fitrah ini? Terima kasih Ustaz. Ya, saya berusaha untuk memahami pelajaran kita ini dari sisi tazkiyatun nufus, sehingga saya tidak akan banyak melibatkan filsafat-filsafat itu. Jadi saya akan berputar-putar ayat, hadis, dan perkataan dan pemahaman para ulama. Sehingga saya ingin memberi antum, ini loh, yang murni dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari para ulama as-salafus salih. Sehingga kita berusaha untuk tahu versi Islamnya seperti apa. Karena kita ini hadir sudah menjadi manusia bingung. Sehingga orang diajak kepada madhab-madhab. Ada madhab konstruktivism, ada madhab behaviorism, ya kan? Ini kan dalam dunia pendidikan itu ada istilah itu. Kita bilang nggak mau, kita tidak mau dibelenggu oleh madhab yang manapun. Karena itu semua tidak lebih daripada metode, cara. Bagaimana mendewasakan anak. Maka ada teori student center, menjadikan murid itu jadi pusat, guru hanya fasilitator. Di saat yang lain ada lagi teori yang lain, adalah teacher center, menjadikan guru menjadi pusat. Bagaimana Ustadz? Mana yang lebih baik? Kita bilang dua-duanya bisa dipakai. Untuk pelajaran tertentu butuh teacher center.
Untuk pelajaran yang lain butuh student center. Kita tidak ingin bermadhab dalam hal pendidikan, ya kan? Sehingga ayo kita gali dari Al-Quran, dari Al-Hadis, ini loh pendidikan yang tidak jauh dari tazkiyatun nufus. Sehingga pekerjaan kita berikutnya apa? Mengislamkan ilmu psikologi. Karena ilmu pendidikan saat ini tidak bisa dipisahkan dari ilmu psikologi. Sementara psikologi itu saudaranya tazkiyatun nufus. Ini kalau sampai tazkiyatun nufus dengan psikologi itu bisa ditemukan, sehingga psikologi itu betul-betul bisa islami, maka pendidikan pun akan menjadi islami. Begitu. Ya. Ada lagi atau cukup? Nampaknya cukup. Kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.